Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali kita membahas soal SMK tahun 2025 jenjang SMA bidang kebumian. Jadi di sini bisa kita lihat di nomor 21, metode gravitasi adalah salah satu metode geofisika untuk mengetahui kondisi bawah permukaan bumi. Pernyataan yang tidak tepat terkait metode ini adalah, jadi bisa kita lihat dulu, soal ini membahas tentang metode gravitasi geofisika. Nah, metode gravitasi itu sendiri itu tentang mengukur variasi gravitasi, kemudian yang kedua dipengaruhi densitas batuan, yang ketiga dipengaruhi oleh lintang, kemudian yang keempat dipengaruhi pasang surut. Nah, di sini metode gravitasi itu justru dipengaruhi pasang surut air laut, ya, bisa kita lihat di yang keempat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. D itu di sini tidak terkait dengan kondisi pasang surut air laut. Kenapa dia tidak tepat? Karena ada kata tidak terkait ini. Padahal di sini bisa kita lihat itu sangat dipengaruhi oleh pasang surut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kemudian mengapa pilihan lain salah? A itu pernyataan yang benar, memang mengukur variasi gravitasi. Ya, ini ya, betul. Kemudian benar gravitasi dipengaruhi oleh lintang. Kemudian C benar densitas batuan mempengaruhi anomali gravitasi. Kemudian E benar merupakan metode non-invasi. Lanjut di nomor 22, fakta yang salah terkait gempa bumi adalah. Nah, di sini di soal nomor 22 membahas tentang dasar-dasar seismologi dan gempa bumi. Jadi, magnitudo gempa itu berdasarkan amplitudo gelombang seismik. Kemudian gelombang P dan S menentukan jarak epicentrum. Nah, skala Richter tidak hanya berdasarkan gelombang P saja. Magnitudo dihitung dari amplitudo maksimum gelombang seismik secara umum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Skala Richter adalah skala magnitudo gempa berdasarkan pengamatan gelombang P. Jadi sini yang fakta yang salah adalah yang B, karena di sini skala Richter itu tidak hanya berdasarkan gelombang P. Nah, sedangkan di sini yang pernyataan B, skala Richter adalah skala gempa berdasarkan pengamatan gelombang P. Sedangkan di sini bukan hanya gelombang P, ya, tetapi juga dipengaruhi oleh amplitudo maksimum gelombang seismik secara umum. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau memang pilihan A, C, D, E itu semuanya benar. Lanjut di soal nomor 23, air tanah adalah air yang mengisi rongga-rongga pada lapisan batuan dalam keadaan jenuh. Dan dengan jumlah yang cukup, sebagian besar air tanah berasal dari air permukaan yang meresap masuk ke dalam tanah, yang merupakan proses peredaran air atau siklus hidrologi. Proses aliran air tanah adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat soal ini membahas tentang aliran air tanah. Jadi air tanah mengalir sini dari tekanan tinggi ke tekanan air rendah. Jadi air tanah bergerak mengikuti gradien hidrolik dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Jawaban yang tepat di sini adalah yang E, ya. Yang E. Ini dari daerah bertekanan hidrolik tinggi, ya, tinggi ke daerah bertekanan hidrolik rendah. Karena tadi aliran air itu mengalir dari tekanan yang tinggi
ke tekanan yang rendah. Jadi jawaban yang paling tepat yang E. Kemudian mengapa pilihan lain salah? Yang A tidak selalu dari rendah ke tinggi, itu dari dataran rendah ke dataran tinggi ya. Kemudian B, aliran utama bukan ke zona aerasi. Yang C, akuifok tidak dapat meloloskan air. D, porositas bukan faktor utama aliran air. Oke, kita lanjut di nomor 24. Akuifer adalah lapisan batuan bawah tanah yang mengandung air dan mampu menyimpan serta mengalirkan air tanah dalam jumlah yang cukup dan ekonomis. Secara sederhana, akuifer adalah tempat penyimpanan air bawah tanah yang besar. Lapisan batuan yang kaya akan mineral lempung dapat mencegah masuknya air tanah ke bawah karena lapisan tersebut. Jadi sini soal nomor 24 ini membahas tentang sifat akuifer dan batuan lempung. Nah, di sini batuan lempung itu porinya banyak, kemudian tetapi kecil dan tidak saling terhubung. Jadi airnya sulit mengalir, kemudian permeabilitas itu rendah. Nah, di sini jawaban yang paling tepat karena memiliki pori banyak tetapi permeabilitas kecil, maka air tersimpan namun sulit mengalir. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Sangat berpori tetapi tidak terlalu permeabel. Jadi sini yang ditanyakan adalah lapisan batuan yang kaya akan mineral lempung dapat mencegah masuknya air ke tanah ke bawah karena lapisan tersebut ini tadi ya, dia berpori tapi tidak terlalu permeabel. Makanya di situ air sulit mengalir karena permeabilitasnya rendah. Di sini mengapa pilihan lain salah? Yang A itu lempung masih punya pori. B, jika sangat permeabel air mudah lolos. Jadi betul tadi ya, karena di sini rendah maka airnya sulit mengalir. D, kebalikan sifat lempung. E, lempung tetap berpori. Ini ya. Kita lanjut di nomor 25, sorry. Gerakan massa merupakan gerakan ke arah bawah material membentuk lereng akibat gravitasi yang dapat berupa tanah, batu timbunan, buatan, atau campuran dari material lain. Potensi gerakan massa merupakan kemungkinan suatu daerah dapat mengalami kejadian longsor atau gerakan massa. Gerakan massa sering terjadi di sepanjang batas lempeng konvergen. Karena, oke, kita lihat soal ini membahas tentang gerakan massa atau longsor di batas lempeng konvergen. Jadi batas konvergen itu pegunungan terjal, kemudian gempa sering, kemudian lereng labil, dan longsornya tinggi. Jadi daerah konvergen memiliki topografi kasar atau terjal. Aktivitas seismiknya tinggi, kemudian deformasi batuan aktif, lalu kondisi ini memicu longsor. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Itu topografinya kasar dan aktivitas seismik yang tinggi. Nah, kemudian kenapa pilihan lain salah? Yang A itu bukan faktor utama batas konvergen. Ya, di sini ada vegetasi ringan dan curah hujan tinggi. Jadi yang faktor utama batas konvergen itu ada 4 tadi ya. Yang ini ada 4. Kemudian iklim kering bukan ciri umum. Yang D, sedimen kering justru lebih stabil. Yang E, kekar memang berpengaruh, tetapi bukan penyebab utama global di zona konvergen. Jadi jawaban yang paling tepat sekali lagi yang C. Oke, kalau ada pembahasan yang lebih cepat atau lebih lengkap atau masih ada yang membingungkan, silakan bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.